أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan adab yang seburuk-buruknya kepada mereka atau orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat ke-7 ayat 167. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali bersama ibu dan bapak Lembaga Kursus Al-Quran di Islamic Center Surabaya. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa melanjutkan ngaji kita. Mudah-mudahan dengan hakko tilawatih kita, dengan hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita semuanya kepada jalan yang benar dan mudah-mudahan kita mampu untuk mengikuti jalan yang benar itu. Dan mudah-mudahan dengan hakko tilawatih kita semuanya tahu jalan-jalan yang batil dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-7 ayatnya 167. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dalam ayat ini diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang pemberitahuannya kepada orang-orang Yahudi bahwa Dia akan mengirimkan manusia lain yang lebih perkasa dari mereka untuk menjajah dan menyiksa mereka. Mereka selalu akan hidup dalam kehinaan dan penderitaan sampai akhir zaman, disebabkan tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Apabila umat senantiasa
menentang Allah dan Rasul-Nya, maka pasti dan pasti mereka akan mendapatkan kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila umat manusia mentaati hukum-hukum Allah, pasti Allah akan memberikan barokah kepadanya yang datangnya dari langit dan bumi. Bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 96. Dalam sejarah telah terbukti dengan jelas ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sesudah zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, bangsa Yahudi diperangi oleh bangsa Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar. Mereka hancur, laki-laki banyak yang dibunuh dan wanita-wanitanya banyak yang dijadikan hamba sahaya. Banyak pula di antara mereka yang dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Sesudah itu mereka dijajah berganti-ganti oleh bermacam-macam kerajaan. Karena itu mereka mengalami penderitaan berabad-abad lamanya akibat peperangan yang tak henti-hentinya. Akhirnya mereka jatuh ke tangan bangsa Romawi sampai zaman Nabi Isa alaihi salam. Zaman Romawi Kristen mereka tidak mempunyai kekuasaan lagi, bahkan mereka diusir dari negeri mereka dan terpencar-pencar di beberapa negeri. Sebagian mereka melarikan diri ke Jazirah Arab. Tinggallah mereka di daerah ini dengan aman. Tetapi kemudian sesudah agama Islam datang, mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Padahal beliau telah memberikan kebebasan kepada mereka hidup di daerah Islam berdasarkan perjanjian dengan mereka. Karena sikap permusuhan dan pengkhianatan mereka, terpaksa kaum muslimin mengusir mereka di daerah Islam. Ada pula di antara mereka yang dibunuh atau terbunuh karena berpihak kepada kaum musyrikin waktu peperangan atau perang Ahzab. Pada abad ke-20 mereka mengalami penderitaan yang tak terperikan. Dalam perang dunia kedua yang lalu, banyak orang Yahudi menjadi korban kekuasaan Nazi Jerman di Amerika, di Eropa, dan di Rusia. Dewasa ini mereka masih banyak mengalami penghinaan. Meskipun orang Yahudi sekarang sudah mempunyai tanah air atau negara Israel, namun mereka tetap dalam penderitaan. Karena sikap mereka juga disebabkan umat manusia di dunia ini, terutama umat Islam, memusuhi mereka. Negeri Israel itu dibentuk dengan mengusir rakyat Palestina yang menjadi penduduk asli negara tersebut. Demikianlah nasib bangsa Yahudi itu. Sesungguhnya hukum Allah berlaku terhadap umat yang mendurhakai perintah-perintahnya dan membuat onar. Tetapi pengampunan dan kasih sayang Allah sangatlah besar dan luas bagi mereka yang taubat dari dosanya. Kembali ke jalan Allah dengan penuh kesadaran dan dengan jalan mengadakan perbaikan. Allah pasti menghapus penderitaan mereka. Coba kita lihat di surat keempat ayatnya 17 dan 18. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan
karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan tobat itu tidak diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan adab yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman dan takwa kita tetap kokoh dan kita diberikan oleh Allah istiqomah hidup dengan husnul. Surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200. Mudah-mudahan wafat kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa kita untuk seluruh umat yang hatinya masih mati, mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha. Dan juga umat yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan mereka mendapatkan solusi taubatan nasuha sebagaimana di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan seluruh pendiri lembaga kursus Islamic Center, para ustadz-ustadzahnya yang sudah wafat, para santri baca Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.